Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai bentuk pengaplikasian kita dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memahami apa misi utama diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya di dalam Al-Quran disebutkan ada dua misi utama diciptakannya manusia. Yang pertama tentunya adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Illa liya'budun ay illa liya'buduni, melainkan supaya mereka jin dan manusia tersebut untuk beribadah, berbakti, mengabdi, patuh kepadaku. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini memang menjadi tugas utama kita. Bahkan sudah semestinya apa yang kita lakukan memiliki potensi dan motivasi dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu tidak terbatas pada ritual belaka. Ada ibadah yang bersifat mahdoh, ada yang goer mahdoh. Mahdoh jelas diajarkan dan tentu ada ketentuannya serta berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara contoh daripada ibadah mahdoh ini tentu adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Tapi ada pula ibadah yang bermahdoh, di mana secara kasat mata bukan ritual seperti yang kita lakukan seperti sholat, tapi manakala kita niatkan karena Allah,
maka bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang secara kasat mata berpotensi amal akhirat, tapi karena buruknya niat, misalnya ada orang bersedekah, niatnya supaya dipuji oleh orang, maka itu tidak mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Sebaliknya ada secara kasat mata, amal tersebut adalah amal duniawi, tapi diniatkan karena Allah, maka itu bisa berpotensi mendapatkan pahala. Makan saja, kalau kita niatkan sebagai sahur, adalah sunnah. Bahkan kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Atau tidur, manakala kita tidur, seperti lepas zuhur kita qailulah, niat pertama supaya nanti malam bisa tahajud, niat kedua supaya bisa melanjutkan aktivitas dalam rangka mencari nafkah, yang ketiga ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu amal yang sifatnya duniawi manakala diniatkan karena Allah menjadi berpahala. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fatir ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, antumul fuqara, kamu sekalian adalah termasuk orang-orang fakir, artinya orang-orang yang sangat butuh ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Maka dari itu kita semua beribadah menghamba kepada Allah Ta'ala, karena hakikatnya kita ini lemah, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian sidang Jum'ah rahimakumullah, tugas kita, fungsi dan misi kita yang kedua diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala, dalam tafsir Jalalain ayat wadhkur, dan ingatlah qala rabbuk, ketika Tuhanmu berfirman lil malaika, kepada malaikat. Apa kata Allah? Ini sesungguhnya aku ja'ilun, hendak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Khalifah ini dari kata khalafa, artinya belakang atau terkemudian, yang kemudian diartikan pula sebagai wakil. Maka khalifatullah fil ard maknanya adalah wakil Allah yang ditugaskan di muka bumi dalam rangka menjaga, memelihara, merawat bumi. Tentu yang dimaksud menjaga, merawat bukan sekedar fisik saja kita rawat, tapi juga secara imateri, berupa akhlaknya, berupa perilakunya, itu juga harus dijaga. Yang mendapatkan amanah sebagai pejabat di lingkungan, di level, di tingkat apapun, itu hendaknya dalam rangka khalifatullah fil ard, menjaga bumi, memakmurkan alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Lantas malaikat mengonfirmasi dengan berucap, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu makhluk mayyasfikud dima, yang menumpahkan darah, ataj'alu fiha mayyufsidu, yang merusak di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Karena saat itu sebelum diturunkannya Adam sudah ada makhluk. Karena itu apakah engkau akan
menciptakan seperti itu ya Allah? Padahal kami, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memuji dan menyucikanmu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagai khalifatullah fil ard, tentu tugasnya adalah menjaga alam raya, termasuk sebagai makhluk sosial. Bahwa kita nas, kemudian insan, yang bisa jadi dari kata nisyanun, lupa. Kita memiliki potensi lupa karena kita terjalin hubungan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita juga sebagai manusia hendaknya saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Serta ketika kita mau menolong sesama hamba, sesama saudara, apa kata baginda Nabi? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama saudaranya. Karenanya sebagai khalifatullah fil ard, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jaga alam raya ini, termasuk dengan memberikan nilai manfaat terhadap sesama. Karena kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, salih dan salihah. Kita juga bisa menjadi khalifatullah fil ard, menjaga alam raya ini, sehingga alam raya ini, bumi ini, negeri ini termasuk dalam doa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah min amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih muslimina fi mulrina hadha Indonesia wa fi mulril muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal bala wal waba wal fitan wal umuma wasyada'id wa syarrul 'ali wal hasidin wa syarrul jiraril kuffari mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.